Sumatera Barat, sebuah wilayah di Indonesia yang kuat akan adat istiadatnya. Untuk menjaga keutuhan wilayah dan adat, masyarakat Minang memagari dengan sistem pertahanan diri yang dinamakan sile atau silat. Sejak beratus tahun yang lalu, anak laki-laki Minang memiliki tradisi merantau. Dan untuk membekali itu, selain pemahaman agama, mereka juga diwajibkan memiliki ilmu bela diri untuk menjaga diri selama di perantauan. Sedikitnya, ada 4 aliran silat Minangkabau yang mulai masuk sejak abad ke-7 Masehi. Yang pertama ialah aliran Datuk Suri Dirajo yang berkembang di wilayah Padang Panjang. Lalu, Kambiang Hutan yang berasal dari Kamboja. Kemudian Harimau Champa yang berasal dari kerajaan Champa di Vietnam. Selanjutnya, aliran Kucing Siam dari Thailand dan juga Anjang Mualim dari Persia. Kami pun mencoba mencari salah satu aliran yang berkembang di wilayah pesisir Sumatera Barat, yaitu aliran Kucing Siam. Di wilayah Kota Padang inilah salah satu aliran silat yang bernama Kucing Lia masih terus terjaga. Kedatangan tim jejak pendekar di perguruan ini pun disambut dengan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat sekitar. Selamat pagi pemirsa Jejak Pendekar. Saat ini kami berada di Perguruan Silat Kucing Liar Kanagarian Pauh 9. Kami masih mempertahankan kebudayaan tradisi Indonesia melalui pencaksilat Perguruan Silat Kucing Liar. Berikut adalah penampilan jurus-jurus Kucing Liar. Sesuai dengan nama perguruan ini, pergerakan langkah dan serangan mereka layaknya seekor kucing yang cepat, lincah, dan pandai menghindar maupun menyerang. Untuk memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan layaknya seekor kucing, para murid haruslah menjalani metode latihan yang cukup berat. Salah satu teknik dasar sile Kucing Lia adalah dengan gerakan kuda setengah duduk yang diiringi putaran 360 derajat. Baik, kalau di perguruan silat Kucing Lia kita menggunakan itu dengan istilahnya langkah tigo. Jadi untuk memahirkan pemakaian langkah tigo itu biasanya kita mengawali dengan gerakan putaran 360 derajat. Kalau dalam gerakan langkah tigo tadi, dengan gerakan putaran 360 derajat itu kita latihan. Pertama kita melatih kekuatan otot kaki, kedua kita melatih kelenturan pinggang, dan ketiga kita melatih keseimbangan bahu kiri kanan. Baik, inilah penampilan gerakan lompatan pakai rintangan yang bermaksud tujuannya supaya melatih kelincahan gerakan refleks dari anggota-anggota perguruan silat Kucing Lia.
Adapun kegiatan kegiatan seperti ini sesuai dengan nama perguruan kita, Kucing Liar. Dengan adanya lompatan seperti ini, itulah kita menampilkan ciri khas perguruan kita, Kucing Liar. Selain memiliki kaki yang kuat, seorang pesilat kucing liar haruslah memiliki teknik jatuhan yang baik, layaknya seekor kucing. Mana yang lebih pasnya. Berbeda dengan aliran silat Minang biasanya, silat kucing liar memiliki gerakan jurus yang lebih atraktif dan bervariasi. Teknik tendangan tinggi yang disertai lompatan jarang sekali dipergunakan oleh silat Minang lainnya. Jurus gerakan silat kucing liar itu ada cengkraman yang mengarah kepada titik-titik kelemahan pada tubuh manusia. Mari kita lihat, coba kita lihat pada sebatang pohon pisang, apa hasil yang didapat dari hasil latihan selama ini. Silahkan, Lel. Inilah hasil dari latihan yang ada di perguruan kucing liar. Kalau seandainya gerakan cakaran seperti ini menyentuh bagian tubuh tertentu pada manusia, mungkin kita tidak tahu apa yang akibat yang terjadi. Teknik pertarungan pesilat kucing liar sangat beragam. Mereka mampu bertarung dengan jarak dekat maupun jarak jauh, pertarungan atas maupun bawah. Serangannya langsung menuju ke titik-titik vital di tubuh manusia. Tentunya dengan menggunakan cengkraman atau cakaran. Kalau di silat kucing liar ini, permainnya tidak ada yang mundur menarik kaki ke belakang, tidak ada, maju terus. Jadi dia mencari jalan untuk melepaskan diri masing-masing. Jadi kalau mundur malah tidak akan dia akan merugikan terhadap yang mundur. Akan 2 kali lebih lipat apanya terhadap yang mundur. Tapi kalau dia maju terus, karena langkah kita adalah langkah dengan gerakan jinjit. Perguruan silat kucing liar, gerakan dan jurus-jurusnya itu juga cocok untuk perempuan. Karena tidak hanya laki-laki yang dituntut untuk memiliki kemampuan bela diri, tapi perempuan juga dituntut untuk memiliki kemampuan bela diri menghadapi keadaan di luar yang saat sekarang ini sungguh sangat berbahaya.